Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai laporan audit. Anggota kelompok kami ada 3, yaitu yang pertama, saya sendiri Lili Nurul Fauzia, dan yang kedua adalah Septi Dwi Anggraini, dan yang ketiga adalah Diva Firma Ananda. Yang pertama yaitu laporan audit. Apa itu laporan audit? Laporan audit merupakan hal yang sangat penting dalam penugasan audit dan assurance karena mengomunikasikan temuan-temuan auditor. Para pemakai laporan keuangan mengandalkan laporan auditor untuk memberikan kepastian atas laporan keuangan perusahaan. Auditing Standard Board atau ASB, AICPA menetapkan standar untuk entitas non-publik, sementara PCAOB menetapkan standar auditing untuk perusahaan publik. Selanjutnya, yaitu laporan audit standar tanpa pengecualian untuk entitas non-publik. Laporan audit standar tanpa pengecualian berisi 8 bagian yang berbeda, yaitu yang pertama judul laporan. Standar auditing mensyaratkan bahwa laporan harus diberi judul yang mengandung kata independen. Yang kedua, alamat laporan audit. Laporan ini umumnya ditujukan kepada perusahaan, para pemegang saham, atau dewan direksi perusahaan. Yang ketiga, paragraf pendahuluan. Paragraf pertama laporan menunjukkan bahwa kantor akuntan publik bersangkutan telah melaksanakan audit. Yang keempat, tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab ini meliputi pemilihan prinsip-prinsip akuntansi yang tepat dan penyelenggaraan pengendalian internal atas laporan keuangan yang mencukupi. Lanjut ke bagian yang berikutnya, yaitu yang kelima, tanggung jawab auditor. Bagian ini tuh berisi 3 paragraf. Paragraf pertama menyatakan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum di Amerika Serikat. Paragraf kedua menguraikan ruang lingkup audit dan bukti yang dikumpulkan. Paragraf ketiga menunjukkan auditor yakin bahwa bukti audit yang tepat dan mencakupi telah diperoleh demi mendukung pendapat auditor. Yang keenam, paragraf pendapat. Paragraf terakhir dalam laporan audit standar menyatakan kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit. Yang ketujuh, nama dan alamat KAP. Nama mengidentifikasi kantor akuntan publik atau KAP atau praktisi yang melaksanakan audit. Yang kedelapan, tanggal laporan audit. Tanggal yang tepat untuk dicantumkan pada laporan audit adalah ketika auditor menyelesaikan prosedur audit di lokasi pemeriksaan. Lanjut ke bagian berikutnya, yaitu kondisi-kondisi laporan audit standar tanpa pengecualian. Laporan audit standar tanpa pengecualian diterbitkan bila kondisi-kondisi berikut terpenuhi, yaitu yang pertama, semua laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas pemegang saham, dan laporan arus kas sudah termasuk ke dalam laporan keuangan. Yang kedua, bukti audit yang cukup memadai telah terkumpul dan auditor telah melaksanakan penugasan audit ini dengan cara yang memungkinkannya untuk menyimpulkan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Yang ketiga, laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau kerangka kerja akuntansi lainnya yang sesuai. Hal itu juga berarti bahwa pengungkapan yang memadai telah tercantum dalam catatan kaki dan bagian-bagian lain dari laporan keuangan. Yang keempat, tidak terdapat situasi yang membuat auditor merasa perlu untuk menambahkan sebuah paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit. Jika salah satu dari 4 persyaratan laporan audit tanpa pengecualian tidak dapat dipenuhi, maka laporan audit tersebut tidak dapat diterbitkan. Pada gambar 3 strip 2, terdapat 4 kategori laporan audit, yaitu yang pertama wajar tanpa pengecualian standar, dan yang kedua wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi perkataan, yang ketiga dengan pengecualian, dan yang keempat tidak wajar atau menolak memberikan pendapat. Laporan audit standar tanpa pengecualian dan laporan tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan menurut standar auditing PCAOB. Terdapat 2 perbedaan pelaporan audit yang signifikan untuk perusahaan publik. Yang pertama, laporan audit standar berbeda dengan audit laporan keuangan perusahaan publik.
Yang kedua, auditor perusahaan publik berukuran besar juga harus menerbitkan pendapat tentang pengendalian internal atas laporan keuangan. Laporan audit standar tanpa pengecualian untuk perusahaan publik meliputi 3 paragraf, yaitu yang pertama, paragraf pertama adalah paragraf pendahuluan dan menunjukkan bahwa auditor telah dilaksanakan serta laporan keuangan telah diaudit. Yang kedua, berisi paragraf ruang lingkup serupa dengan paragraf kedua menurut tanggung jawab auditor dan menunjukkan bahwa audit dirancang untuk memastikan bahwa laporan keuangan layak dan telah bebas dari salah saji material. Paragraf ketiga merupakan paragraf pendapat dan serupa dengan paragraf pendapat yang tersaji. Paragraf keempat akan mengikuti paragraf pendapat yang disebut laporan audit tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Laporan gabungan tentang laporan keuangan dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan menyajikan baik laporan keuangan maupun laporan manajemen tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Meskipun laporan gabungan diizinkan, laporan terpisah tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan jauh lebih umum dan meliputi unsur-unsur berikut ini, yaitu yang pertama, paragraf pendahuluan. Ruang lingkup dan pendapat menguraikan ruang lingkup pekerjaan auditor serta pendapat tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Paragraf pendahuluan dan pendapat juga mengacu pada kerangka kerja yang digunakan untuk evaluasi pengendalian internal. Laporan menyertakan paragraf yang menetapkan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Laporan itu juga menyertakan paragraf yang menyatakan keterbatasan yang melekat. Pendapat auditor tentang efektivitas pengendalian internal adalah untuk akhir tahun fiskal terkini. Paragraf terakhir berisi referensi silang ke laporan terpisah auditor tentang laporan keuangan. Laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi kata, di mana laporan ini harus memenuhi kriteria audit lengkap dengan disajikan secara wajar. Terdapat 2 perubahan, yaitu konsistensi. Perubahan yang mempengaruhi konsistensi ada 3. Yang pertama ada perubahan prinsip akuntansi. Perubahan prinsip akuntansi ini seperti penambahan metode penilaian persediaan dari FIFO menjadi LIFO. Yang kedua, perubahan identitas pelaporan. Untuk perubahan identitas laporan ini seperti penambahan perusahaan baru dalam laporan keuangan gabungan. Yang terakhir ada koreksi kesalahan. Untuk koreksi kesalahan ini harus melibatkan prinsip-prinsip akuntansi, yaitu dengan mengubah prinsip akuntansi yang tidak berlaku umum menjadi prinsip akuntansi yang berlaku umum termasuk koreksi kesalahan yang diakibatkannya. Untuk perubahan yang kedua ada perubahan komparabilitas. Perubahan yang mempengaruhi komparabilitas ada 4. Untuk keempat perubahan ini bisa mempengaruhi komparabilitas tetapi tidak mempengaruhi konsistensi, sehingga tidak perlu dimasukkan dalam laporan audit. Yang pertama ada perubahan estimasi, seperti penurunan umum manfaat aset untuk tujuan penyusutan. Yang kedua, koreksi kesalahan yang tidak melibatkan prinsip akuntansi, seperti kesalahan matematis tahun sebelumnya. Yang ketiga, ada variasi format dan penyajian informasi keuangan. Dan untuk yang keempat, perubahan yang terjadi akibat transaksi atau peristiwa yang sangat berbeda, seperti usaha dalam riset dan pengembangan yang baru atau penjualan anak perusahaan. Penyimpanan dari laporan audit wajar tanpa pengecualian. Nah, ini sangatlah penting bagi para auditor dan pembaca laporan audit untuk memahami situasi di mana laporan audit wajar tanpa pengecualian dianggap tidak tepat serta jenis laporan audit yang harus diterbitkan dalam setiap situasi. Terdapat laporan pendapat wajar dengan pengecualian, yang dimana dapat diterbitkan akibat pembatasan ruang lingkup audit atau kelalaian untuk mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan pendapat wajar dengan pengecualian dapat diterbitkan hanya apabila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar. Ada juga pendapat tidak wajar. Nah, ini digunakan hanya apabila auditor yakin bahwa laporan keuangan secara keseluruhan mengandung salah saji yang material atau menyesatkan, sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan atau
hasil operasi, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang terakhir ada menolak memberikan pendapat. Nah, ini diterbitkan apabila auditor tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar. Materialitas biasanya disebut dengan pertimbangan. Jenis laporan ini tepat untuk diterbitkan dalam situasi tertentu. Definisi umum dari materialitas adalah suatu salasaji dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika pengetahuan akan salasaji tersebut akan mempengaruhi keputusan para pemakai laporan tersebut. Ada 3 tingkat materialitas digunakan untuk menentukan jenis pendapat yang akan diterbitkan. Yang pertama, jumlahnya tidak material. Nah, ini apabila ada salasaji dalam laporan keuangan tetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan. Hal tersebut dianggap sebagai tidak material. Karena itu, pendapat wajar tanpa pengecualian layak diterbitkan. Yang kedua, jumlahnya material, tetapi tidak memperburuk laporan keuangan secara keseluruhan. Tingkat materialitas yang kedua terjadi apabila salasaji dalam laporan keuangan akan mempengaruhi keputusan para pemakai laporan itu, tetapi laporan keuangan secara keseluruhan tetap disajikan secara wajar sehingga masih berguna. Dan yang terakhir, jumlahnya sangat material atau begitu pervasif, sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Tingkat materialitas tertinggi terjadi apabila pemakai mungkin akan membuat keputusan yang tidak benar jika mereka mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya, ada pembahasan tentang kondisi yang memerlukan penyimpangan. Ada 2 kategori utama pembatasan ruang lingkup audit. Yang pertama, pembatasan yang disebabkan oleh klien, dan yang kedua disebabkan oleh kondisi-kondisi yang berada di luar kendali klien maupun auditor. Kedua jenis pembatasan ruang lingkup tersebut memiliki pengaruh yang sama terhadap laporan auditor, tetapi interpretasi materialitasnya mungkin berbeda. Bila ada pembatasan ruang lingkup audit, maka respon yang tepat adalah menerbitkan pendapat wajar tanpa pengecualian, kualifikasi atau pengecualian ruang lingkup, dan pendapat audit, atau menolak memberikan pendapat, tergantung pada materialitasnya. Kemudian, ada proses pengambilan keputusan auditor untuk laporan audit. Yang pertama, menentukan apakah ada kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian standar. Hal yang paling penting dari kondisi-kondisi tersebut diidentifikasi dalam tabel 3-2. Tabel 3-2 merupakan laporan audit untuk setiap kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian standar pada tingkat materialitas yang berbeda. Para auditor mengidentifikasi kondisi-kondisi tersebut ketika mereka melaksanakan audit dan mencantumkan informasi tentang kondisi itu dalam file audit sebagai bahan diskusi guna pelaporan audit. Yang kedua yaitu memutuskan materialitas untuk setiap kondisi. Apabila ada kondisi yang memerlukan penyimpangan dari pendapat wajar tanpa pengecualian standar, auditor mengevaluasi pengaruh potensialnya terhadap laporan keuangan. Yang ketiga, memutuskan jenis laporan audit yang tepat untuk kondisi tertentu berdasarkan tingkat materialitas. Setelah membuat 2 keputusan pertama, maka mudah untuk memutuskan jenis pendapat yang tepat dengan menggunakan alat bantu pembuat keputusan. Contoh dari alat bantu seperti itu adalah tabel 3-2. Yang keempat, menuliskan laporan audit. Sebagian besar kantor akuntan publik memiliki template komputer yang berisi kata-kata yang tepat untuk situasi yang berbeda, guna membantu auditor menuliskan laporan audit. Berikutnya ada akuntansi internasional dan standar auditing. Saat ini perusahaan publik Amerika Serikat diwajibkan untuk menyiapkan laporan keuangan yang akan diajukan kepada Securities and Exchange Commission
atau yang biasa disingkat sebagai SEC, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat. SEC sedang mengembangkan rencana kerja untuk menentukan apakah akan memasukkan IFRS ke dalam sistem pelaporan keuangan Amerika Serikat. Auditor dapat ditugaskan untuk membuat laporan tentang laporan keuangan yang disusun sesuai dengan IFRS. Auditor harus mengacu pada standar tersebut dan bukan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat sebagai berikut. Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan Carlos Incorporated pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, serta hasil operasi, laba komprehensif, perubahan ekuitas, dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan International Financial Reporting Standard yang dikeluarkan oleh International Accounting Standard Board. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.